Selamat pagi, good morning. Selamat bertemu kembali dengan saya Franciscus Hariwasono. Seperti yang sudah saya perkenalkan dulu, pada waktu MPLS saya memberikan materi pelajaran bahasa Inggris. Today, we are going to talk about introduction. Hari ini kita akan membahas tentang memperkenalkan diri sendiri, introduction. Kemudian bagiannya adalah introducing yourself. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat mau memperkenalkan diri, mungkin di depan orang banyak atau mungkin di depan teman-teman kita di kelas. Yang pertama, kita harus memberikan salam lebih dulu. Salam di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa. Misalnya selamat pagi, good morning. Selamat siang atau selamat sore, good afternoon. Selamat malam, good evening. Kemudian untuk yang kedua, setelah kita menyampaikan salam, kemudian kita menyebut siapa nama kita. Misalnya kita bisa mengatakan I am, diikuti nama kita, atau my name is, diikuti nama kita siapa. Kemudian yang ketiga, kita akan menyebutkan saat ini kita berusia berapa. Atau mungkin kalau kita bisa menyebutkan tanggal tahun berapa kita lahir, kita bisa menggunakan kalimat I was born on, ini kalau diikuti date itu tanggal, month itu bulan, kemudian year tahun. Untuk penggunaan tanggal, kita akan menggunakan kata bilangan tingkat. Jadi misalnya kalau lahir tanggal 1, kita mengatakan I was born on the 1st. Tanggal 2, I was born on the 2nd. 3, 3rd, dan seterusnya. Kemudian kalau tanggal lahir kita lebih dari tanggal 20, kita akan kembali seperti awal. 21 kita mengatakan 21st, 22 22nd, 23 23rd, dan seterusnya. Karena tanggal itu hanya sampai 31, berarti kita mengatakan untuk tanggal 31 31st. Kemudian untuk tahun, misalnya lahir tahun 2005, kita bisa mengatakan 2005 atau 2005. Atau mungkin kalau kita langsung mengatakan saat ini kita berusia berapa, kita bisa mengatakan I am 15 years old. Misalnya kalau usia kita 15 tahun. Kalau 16 tahun, I am 16 years old, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kita bisa menyebutkan alamat kita atau address. Ini beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyebut di mana kita tinggal saat ini. Misalnya I live in. In sebagai kata depan atau preposisi itu diikuti nama desa atau kota di mana kita tinggal saat ini. Ini alamat lebih luas. Kemudian yang kedua, kita bisa mengatakan I live on jalan, diikuti nama jalan tapi tidak ada nomornya. Ini lebih sempit lagi. Kemudian yang untuk lebih sempit lagi, lebih jelas, kita bisa mengatakan I live at jalan, nama jalan, kemudian kita sebut nomornya berapa, alamatnya mana. Ini kalau saya beri contoh, bisa I live at jalan Bima 50 Pare, misalnya untuk yang lebih jelas. Kemudian yang kelima, graduation atau lulus dari mana. Mungkin di antara kalian ada yang lulus dari SMP atau mungkin ada yang dari PKBM paket B
bisa menyebutkan nama sekolahnya atau nama PKBM-nya. Nah, kita bisa mengatakan I graduated from misalnya SMP 1, SMP 2, SMP 3 dan seterusnya. Atau I graduated from PKBM, nama PKBM-nya apa? Alamatnya mana? Misalnya Pare atau kota yang lain. Kemudian yang berikutnya nomor 6, hobi. Kita bisa menyebutkan apa hobi kita. Yang pertama, misalnya kalau kita hanya mempunyai satu hobi, kita bisa mengatakan my hobby is, atau kalau tunggal itu kita namakan singular, kata benda tunggal. Kalau hobi kita hanya satu, misalnya my hobby is playing football, hanya satu. My hobby is playing badminton, hanya satu. My hobby is traveling, hanya satu. Kemudian yang kedua, kalau hobi kita lebih dari satu, kita bisa mengatakan my hobbies are, diikuti plural karena lebih dari satu. Misalnya my hobby are traveling, playing badminton, and playing volleyball. Misalnya ada 3 hobi, maka kita gunakan are. Penggunaan is, are itu kita namakan sebagai kata kerja bantu atau dalam bahasa Inggris namanya auxiliary verb. Karena kita gunakan saat ini pada saat kita berkenalan dengan orang lain sekarang, itu kita namakan present, maka kata kerja bantu atau auxiliary verb yang kita gunakan adalah is kalau hanya satu, are kalau lebih dari satu. Untuk materi ini mungkin nanti akan kita bicarakan lebih lanjut karena ada beberapa kata kerja bantu yang dipakai di dalam bahasa Inggris, lebih dari 10. Untuk lebih jelas, ini saya berikan contoh. Ini sekedar contoh, ini mungkin hanya karangan, mungkin kalau tidak ada dalam kenyataan karena alamat nomor mungkin namanya ada yang mungkin ada yang tidak ada. Misalnya seperti ini. Good morning everyone. I would like to introduce myself. My name is Sarjono Atmojo. I was born on July 21st, 2005. I am 15 years old now. I live at Jalan Pangeran Diponegoro, 25 Pare. I graduated from SMP Pahlawan Bangsa Kediri. My hobby is playing football. Ini untuk contoh. Kalau mungkin setelah kita memperkenalkan diri, maka bisa kita tutup dengan kalimat ucapan terima kasih, atau mungkin bisa kalimat misalnya cukup sekian, that is all, and thank you, atau kita langsung mengatakan terima kasih, thank you. Saya kira untuk sementara materi awal yang bisa saya sampaikan yang kaitannya dengan memperkenalkan diri atau self introduction. Mungkin untuk berikutnya nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Semoga materi ini bisa kalian pelajari dengan baik dan bisa dipahami sebaik-baiknya. Terima kasih. Semoga semua tetap sehat. Kita akan bisa bertemu kembali walaupun mungkin saat ini belum bisa secara langsung, tapi kita bisa komunikasi lewat HP. Thank you and see you next meeting.